Mulai sudah. Oke. Kami yang kelompok 4 yang menjadi moderator atau dari moderator dari kelompok 3? Kasih Irfan lagi. Kalau tidak ada dari kelompok 4 lagi begitu. Sekalian kelompok 4. Biar cepat. Oke. Langsung terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi kami. Untuk mempersingkat waktu, kami kelompok 4 mau mempresentasikan waktu dan tempat kami presentasikan. Yang pertama tentang pendahuluan, yaitu bagaimana adaptasi profesional pada burnout COVID-19. Nah, di sini jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia mengalami peningkatan secara bertahap. Nah, konsisten. Nah, data yang kami khusus kumulatif hingga bulan Desember 2020 baru perharinya mencapai 591,432. Nah, di sini ada WHO tahun 2020 juga menemukan tingginya jumlah pasien, fasilitas rumah sakit yang kurang memadai, serta tingginya risiko terpaparnya penyakit membuat pengawal kesehatan mengalami stres akibat bekerja. Nah, di sini juga terdapat burnout yang mempengaruhi daya tahan pegawai kesehatan seperti perawatan dan munculnya penyakit mental seperti depresi dan bunuh diri. Nah, di sini ada ahli yang menemukan burnout ini adalah Deep Ray tahun 2008. Nah, ada konsep adaptasi juga interpersonal di sini. Bersama adaptasi itu adalah penyesuaian pribadi terhadap lingkungan. Penyesuaian ini dapat berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan. Nah, juga berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi. Menurut Karta Saportas, adaptasi mempunyai dua arti. Nah, di sini kita lihat adaptasi yang pertama disebut penyesuaian yang autoplatis atau auto artinya platis artinya bentuk. Sedangkan pengertian yang kedua penyesuaian diri yang disebut terdiamkan layarnya gitu. Yang artinya yang lain, plastis artinya bentuk. Jadi adaptasi itu sendiri bisa terjadi karena penyesuaian diri sendiri juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, selanjutnya bisa membaca tentang burnout. COVID-19. Nah, sini tentang burnout sendiri merupakan sekumpulan gejala psikologis yang terjadi sebagai respon berkepanjangan terhadap stresor internal. Nah, di sini ada dua ahli yang menemukan masalah later pada tahun 2016. Nah, di sini menurut Poerwadari dalam Romadohi tahun 2015 itu burnout adalah kondisi seseorang yang terasa terkuras habis dan kehilangan energi psikis maupun fisik. Nah, biasanya burnout ini seperti emosional yang terus-menerus. Bisa teman-teman yang lanjutkan tentang dimensi burnout? Pelasan di Rawabobo. Yang di mana, Lita? Dimensi burnout. Terima kasih, Wak. Satu gangguan psikologi. Putri bisa itu Geser ke atas, Bang. Ya, dimensi burnout. Di sini saya membaca dimensi Maslan dalam Putrian 2019 menyatakan terdapat 3
demensi yang merupakan aspek utama, yaitu seorang merasakan kelelahan yang mengacu pada perasaan menjadi terlalu berat dan kehabisan daya emosi. Yang kedua, sinistis, yaitu sinistisme, mengacu pada respon negatif seperti bermusuhan atau bersikap dingin dan berjarak terhadap pekerjaan dan orang-orang di sekitarnya, sehingga seringkali kehilangan idealisme. Ketiga ada yaitu ketidakefektifan, mengacu pada penurunan perasaan kompetensi dan produktivitas di tempat kerja. Individu akan merasa segala pekerjaan terasa sangat berat dan tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Bisa geser lagi. Baik, di sini saya akan melanjutkan adaptasi interpersonal perawat dalam mengatasi burnout pasien COVID-19. Nah, di sini perawat memiliki tanggung jawab yang tinggi karena memiliki pekerjaan yang bersifat human service atau memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dituntut untuk memiliki keterampilan yang baik dalam bidang kesehatan. Perawat dituntut untuk memiliki disposisi perilaku tertentu agar dapat menyelesaikannya. Salah satu disposisi perilaku tersebut ialah efikasi diri, self-efficacy. Self-efficacy diartikan sebagai suatu keyakinan tentang kemampuan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan berhasil. Di sini saya akan melanjutkan tahapan adaptasi. Di situ ada 5 tahapan adaptasi perawat terhadap pasien selama merawat pasien COVID. Di sini ada tahap adaptasi pasien yang pertama denial atau penyangkalan, di mana ketika pasien tersebut diberikan dia terkena COVID, otomatis dia menyangka hal itu ya, ini tidak mungkin terjadi kepada saya tidak mungkin terkena COVID. Kan terkadang kita menemukan beberapa kasus ya, sering kita lihat di televisi di mana banyak pasien yang menyangkal ya, atau tidak keluarga pasien seperti itu. Oh, keluarga saya tidak terkena COVID, hanya di COVID-kan gitu kan, atau tidak, saya tidak terkena COVID tapi di COVID-kan begitu. Kemudian anger, di tahap ini pasien marah atas diagnosa yang diberikan ya, dia marah dan meluapkan segala emosinya itu baik kepada keluarganya, kepada perawat dan tenaga medis lainnya. Kemudian beginning tawar-menawar. Di perawat sedikit pasrah, dia mulai tawar-menawar dengan Tuhan ya. Kalau misalkan diberi umur yang panjang, saya bakalan atau tidak, sebelum saya mati nanti saya mau ketemu dengan anak saya, seperti itu ya, tawar-menawar. Kemudian depression sini itu tahap depresi, di mana pasien itu sudah depresi, sudah putus asa, jadi dia tidak mau melakukan sesuatu hal lagi ya, biarkan mungkin sudah takdir seperti itu. Sama juga dengan acceptance, itu lanjutan dari tahapan depresi, dia sudah menerima, sudah ikhlas dengan apa yang ia alami, entah apapun yang terjadi dengan dirinya selanjutnya, dia sudah ikhlas seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan burnout pada perawat. Beberapa gejala dan faktor penyebab burnout pada perawat dan tenaga kesehatan lainnya pada masa pandemi COVID-19. Di sini yang pertama, perawat lebih menderita kecemasan dan gangguan kesehatan mental disebabkan beban kerja yang lebih tinggi dan waktu yang lebih lama. Gejala yang dialami umumnya seperti stres,
depresi, kelelahan, dan kecemasan. Berikut yang kedua, burnout, meningkatkan kelelahan fisik serta menurunkan kualitas pelayanan petugas kesehatan. Yang ketiga, gejala utama burnout yakni stres, muncul persepsi resiko terinfeksi virus pada diri sendiri, keluarga, dan pada pasien. Dan yang keempat, gejala yang paling banyak dilaporkan adalah overwhelming exhaustion atau kelelahan emosional dan frustasi. Sikap jauh terhadap pekerjaan dan membuat komentar tidak berperasaan kepada pasien. Dan low accomplishment, kehilangan antusiasme, perasaan berkinerja buruk, dan harga diri rendah. Dari teman-teman yang lain bisa dilanjutkan. Baik, faktor-faktor penyebab burnout pada perawat. Penetapan kerja di bagian yang berhubungan langsung dengan COVID-19, karakteristik, gender, kekurangan istirahat,